Oke guys, welcome back to my YouTube channel dari official ya. Oke, di video kali ini saya akan membuatkan tutorial vlog simple. Video ini dikhususkan untuk kreator new ya di CapCut, kreator yang masih baru, kreator yang pengetahuannya belum luas ataupun memang basic editingnya belum terlalu besar. Video ini khusus untuk kreator yang masih pemula, apalagi terutama ini kreator yang ingin berfokus kepada non domestik ya, terutama vlog. Nah, saya selaku admin MRS Agency ya, video ini juga saya khususkan untuk kreator MRS Agency. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk dulu ke contoh video yang akan saya buatkan tutorialnya. Oke, ini dia contoh video yang akan saya buatkan tutorialnya. Nah, itu dia teman-teman contoh video yang akan saya buatkan tutorialnya. Vlognya simple ya, vlognya cuman seperti itu. Nah, tapi itu untuk pemula sudah cukup lumayan berat ya. Namun di sini saya akan buatkan tutorial fullnya. Tanpa berlama-lama kita masuk ke proyek editingnya. Nah, di langkah pertama teman-teman siapkan dulu sound yang akan digunakan untuk yang akan dijadikan sebagai template ya. Nah, di sini saya sudah siapkan soundnya dan soundnya juga sudah saya edit ya. Tentunya soundnya juga sudah bebas ataupun sudah lolos dari verifikasi copyright ya. Teman-teman sebelum mengedit template, teman-teman pastikan dulu sound yang teman-teman gunakan itu bebas dari copyright ya, karena kalau nanti ibaratnya teman-teman sudah mengedit template namun sound yang teman-teman gunakan itu ternyata tidak lolos dari copyright. Nah, teman-teman itu sangat sayang sekali ya untuk tempat yang sudah diedit teman-teman. Nah, sebelum masuk juga teman-teman bisa edit juga soundnya ataupun bisalah untuk teman-teman kasih filter untuk soundnya biar terhindar dari copyright. Nah, langkah selanjutnya di sini sebelum lanjut, di sini perlu teman-teman untuk menambahkan irama dulu, atau yang biasa teman-teman dengar ini adalah titik bed ya. Nah, di sini sound yang saya akan gunakan ini soundnya saya sudah kasih titik bed ya, seperti ini kira-kira. Bang, apa sih gunanya titik bed itu? Nah, ini sebenarnya tidak pengaruh ya untuk memperbagus kualitas editing kita, namun ini berfungsi untuk mempermudah kita dalam proses pengeditan, karena nanti kita tahu nih, karena kita sudah kasih titik bed ya, kita sudah kasih irama. Nah, nanti kita tahu awal dari videonya dari titik bed ini, nanti akhirnya di titik bed ini. Nah, begitu juga sampai selanjutnya. Itu fungsi dari irama yang kita gunakan. Nah, kita putar dulu soundnya dan teman-teman bisa lihat irama yang saya tandain ya. Nah, kira-kira seperti itu ya irama yang saya tambahkan untuk sound kali ini. Nah, setelah itu kita centang seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan dulu video atau materi mentahan yang akan kita gunakan untuk video di bagian awal atau di bagian pertama sini. Nah, kita klik tanda tambah yang ini. Nah, di sini saya juga sudah siapkan. Nah, di sini saya sudah siapkan konten editingnya. Nah, yang pertama saya tambahkan dulu video
ini. Nah, kita klik tanda tambah ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman panjangkan dulu videonya sampai titik bit yang kedua ya, titik bit yang kedua. Nah, ini gunanya, ini fungsi yang saya jelaskan tadi. Nah, kita mengetahui nih video yang pertama ini batasnya sampai mana. Nah, video yang pertama ini batasnya sampai titik bit yang kedua. Nah, jika sudah seperti ini, nah info nih untuk teman-teman yang masih bingung untuk mencari mentahan atau video ya yang akan digunakan untuk vlog baik ataupun sinematik ya, teman-teman bisa cari di aplikasi Pixel ya ataupun Pinterest ya. Tapi umumnya saya mencarinya di aplikasi Pixel, karena di Pixel itu mentahan ataupun videonya sudah bebas dari copyright ya. Teman-teman perlu digarisbawahi sebelum teman-teman masuk ke editing ataupun penguploadan template ya, teman-teman pastikan dulu video ataupun mentahan yang digunakan itu bebas dari copyright ya, dan juga jauh dari hal-hal yang bisa melanggar panduan komunitas CapCut-nya ya. Oke, setelah ini kita panjangkan sampai titik bit yang kedua. Di sini kita klik dulu. Nah, di sini kita masuk ke transformasi ya, transformasinya kita masuk di lanjutan, masuk di zoomnya kita atur di 102. Nah, jika sudah seperti ini kita masuk lagi, kita tambahkan video yang kedua ya. Nah, di video yang kedua saya gunakan ini. Nah, di sini mentahannya saya sudah pisahkan ya, saya sudah siapkan juga mentahannya untuk tutorial kali ini. Nah, ini kita panjangkan sampai titik bit yang ketiga. Seperti ini. Nah, dari titik bit yang kedua sampai titik bit yang ketiga. Kita masuk lagi ke bagian transformasi. Kita masuk lanjutan, zoomnya diatur di 102. Nah, kita lanjut lagi, kita tambahkan mentahannya, mentahan yang ketiga. Di sini kita tambahkan. Nah, kita panjangkan sampai titik bit yang keempat ya teman-teman. Sini saya potong dan kita taruh sampai titik bit yang keempat, dari titik bit yang ketiga sampai titik bit yang keempat. Nah, di sini transformasinya kita atur lagi zoomnya di 102. Nah, langkah selanjutnya teman-teman tinggal tambahkan saja dari titik bit yang ke-5 sampai titik 6, dari 6 ke 7, dari 7 sampai 8 sampai bagian akhir ini. Nah, di sini saya cepatkan videonya untuk mempersingkat waktunya. Nah, jika sudah teman-teman tambahkan mentahan videonya sampai akhir sini ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman tinggal tambahkan dulu transisi ya. Transisinya di sini kita klik ini. Nah, di sini kita tambahkan transisi udara hitam ya. Di sini saya gunakan transisi udara hitam seperti ini. Nah, di sini saya tambahkan lagi transisi siluet melintas ya. Oke. Nah, di selanjutnya di sini di bagian akhir kita tambahkan juga transisi. Di sini saya tambahkan transisi yang kilat panas. Nah, selanjutnya di sini di bagian terakhir teman-teman jangan lupa tambahkan animasi keluar, yaitu putar keluar ya. Oke, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya teman-teman tinggal menambahkan teks. Di sini kita masuk di bagian teks. Nah, di sini tambahkan teks. Nah, di bagian ini saya akan tambahkan teks story ya. Story.
Kita masuk di bagian font ya. Fontnya di sini saya gunakan font versi saya ya teman-teman. Nah teman-teman tinggal sesuaikan saja font yang akan digunakan. Gunakan font dengan sekreatif mungkin ya, untuk mengambil daya tarik pengguna untuk menggunakan ataupun mengekspor template kita ya. Bukan hanya menggunakan tapi mengekspor ya template kita sampai ke galeri mereka. Nah di sini saya langsung tambahkan enggak. Setelah saya tambahkan font centang, di sini saya atur dulu untuk zoomnya di sekitar 170 ya, 160 saja. Oke, di 160. Nah di sini kita panjangkan dari titik bit yang pertama sampai titik bit yang kedua ya teman-teman. Oke, di sini masuk di bagian animasi. Di bagian di sini teman-teman tambahkan dulu animasi out ya, yang pudar keluar. Panjangnya di sekitar 0,3 sekon ya. Nah setelah ini kita salin text story-nya, duplikat, masuk ke gaya, kita ganti teksnya menjadi in lab ya teman. Oke, di sini kita geser ke bawah seperti ini sekira. Oke, di sini kita paskan dulu di bagian dasar. Sekitar 70 ya. Nah, di sini saya tambahkan juga sekitar 70. Nah, kita salin lagi text story-nya. Kita masuk di bagian gaya dan kita ganti teksnya menjadi huruf A seperti ini ya, hanya besar. Masuk di bagian font, kita masuk di font tulis tangan. Nah di sini saya gunakan font yang ini dan saya besarkan dulu sedikit, saya kira seperti ini. Nah di sini sudah seperti ini. Story live. Nah selanjutnya kita salin lagi teks story-nya, kita taruh di bawah sini. Oke, kita masuk di bagian gaya, kita ganti lagi teksnya menjadi, kita kasih tanda kutip my story, koma, di sini kita kasih one frame, di sini kita kasih add frame. Nah kita kasih lagi tanda kutip seperti ini. Nah untuk fontnya saya gunakan font yang sedikit lebih kecil ya di sini, supaya ada perbedaan antara font utama dengan font yang di bawah ini. Di sini untuk zoomnya saya kasih di 50. Oke, kita salin lagi teks story-nya. Di sini kita duplikat dan di sini kita ganti gaya teksnya lagi, kita ganti menjadi daily vlog. Dan di sini saya gunakan fontnya itu font Rubik ya seperti ini. Saya taruh di atas sini. Nah kita masuk di bagian dasar, kita atur zoomnya. Saya gunakan zoomnya di sekitar 40. Nah untuk posisinya di sini saya gunakan sembunyinya itu biasanya di 650. Nah kita duplikat lagi, kita taruh di paling bawah. Di sini gunakan seperti ini, create. Nah di sini rename ya. Oke, di sini kita gunakan sembunyinya di sekitar 650 juga ya, biar sama yang di atas.
Nah, untuk di bagian teks teman-teman mungkin saya kira cukup seperti ini. Nah, di langkah selanjutnya teman-teman tambahkan dulu animasi masuk di bagian awal ya, yaitu pudar masuk. Nah, setelah seperti ini saya gunakan overlay ya sedikit. Di sini saya masuk di bagian album. Oke, di sini saya gunakan overlay seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang butuh overlay seperti ini nanti saya sharing di grup ya, di grup Creator MRS. Nanti teman-teman tag saja saya di grup, nanti saya kasih tentang overlay yang ini. Kita masuk supaya, nah di sini kita kurangi menjadi ke filter ya. Nah seperti ini kira-kira. Untuk hasil sementaranya kira-kira seperti ini. Nah jika sudah seperti ini sebenarnya templatenya sudah hampir siap ya. Di bagian terakhir tidak kalah penting juga kita tambahkan filter ya. Di sini kita masuk di bagian filter. Nah di sini saya biasanya menggunakan filter jingga hijau ya. Di sini kita turunkan menjadi 50. Kita masuk di bagian sesuaikan, di bagian kontras saya turunkan menjadi 10, dan di bagian bayangan saya turunkan menjadi 10 juga, dan di bagian suhu saya naikkan menjadi 15. Oke, kita panjangkan dari awal sampai akhirnya. Nah di sini saya tambahkan satu filter lagi. Filter ini sangat umum ya digunakan oleh kreator ya. Di sini kita gunakan filter film. Nah ini saya gunakan di sekitar 20, di 20. Oke, kita panjangkan juga dari awal sampai bagian akhir. Nah ini templatenya sudah siap. Ini template vlog ya, vlog non domestik ya. Kira-kira ini sudah bagus ya untuk kreator yang masih new, yang masih memang basic editingnya belum sepenuhnya mengetahui fitur-fitur dasar di CapCut ya. Ini saya kira sudah pas ya untuk kreator yang masih new. Oke, mungkin itu saja dulu yang dapat saya berikan ya untuk tutorial pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam hangat dari saya. See you next video berikutnya.